Kalau level itu Pak, tingkat kesulitannya rendah. Level itu kesulitannya tinggi. Oke. Ada lagi yang lain yang punya pendapat? Kalau level tingkat kesulitannya rendah katanya, kemudian high level tinggi. Ada lagi yang lain yang punya pendapat? Ada? Nggak tahu. Oke, jadi Belum tahu. apa? Nggak tahu. Oke, jadi gini. Low level language ini sebenarnya bukan tingkat kesulitannya yang dibahas, tapi lebih ke arah bahasanya yang manusiawi atau tidak, gitu ya. Nah, high level ini bahasanya yang dapat dipahami oleh manusia atau lebih mudah dipahami oleh manusia bahasanya, meskipun pakai bahasa Inggris itu termasuk bahasa manusia. Ya, kalau kita sebagai orang Indonesia bilang siapa susah ya gitu kan? Kenapa kita bilang susah? Karena bahasa kita bukan bahasa Inggris. Sementara Java menggunakan bahasa Inggris. PHP susah ya gitu, karena PHP pakai bahasa Inggris, gitu. Bahasa internasional. Maka dari itu kenapa kita perlu memperdalam bahasa Inggris kita untuk selama kita belajar, karena istilahnya bahasa Inggris itu bahasa internasional. Nah, Java, Python, PHP itu pakainya bahasa Inggris. Nah, meskipun kalian tidak menguasai sepenuhnya, setidaknya kan tahu, oh kalau ada kata ini artinya ini, kalau ada kalimat ini artinya seperti itu bahasa Inggris. Asik, tidak apa-apa, yang penting kalian paham, tidak buta-buta banget dengan bahasa Inggris. Gitu. Nah, untuk assembly dan kawan-kawannya itu, dia bahasanya sedikit tidak manusiawi. Ya, dia lebih mengarah betul dalam bahasa mesin. Gitu. Bahasanya sulit dipahami oleh manusia. Perbedaannya di situ antara low level sama high level. Jadi bukan tingkat kesulitan makainya, tapi tingkat kesulitan pemahamannya. Nah, kemudian tadi kan kita di gambar tadi yang pertama kali, ya, yang ada apa tuh namanya? Ini, ya, ada yang namanya compiler atau penerjemah. Ini tuh, ya, dari bahasa Java ini disusun oleh komputer, disusun jadi bahasa yang diproduksi oleh mesin. Jadi 0101100110 gitu. Ini sebenarnya compiler itu apa sih? Mungkin dalam kalian masih ada yang compiler itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya penerjemah itu ada dua. Ya. Kebanyakan orang nyebutnya langsung compiler. Tapi sebenarnya penerjemah bahasa pemrograman itu ya ke dalam bahasa mesin itu ada dua, ada namanya interpreter sama yang namanya compiler. Ya. Bedanya apa interpreter dengan compiler? Kalau interpreter, ya, instruksi-instruksi dalam program sumber atau source program yang pertama dibaca dulu, kemudian diterjemahkan dan langsung dilaksanakan satu persatu. Kalau compiler, ya, dia membaca dulu keseluruhan program sumber atau source program dan menerjemahkannya menjadi satu set lengkap instruksi program dalam bahasa mesin sebelum instruksi-instruksi tersebut dijalankan. Coba ada yang kira-kira bahasa enaknya menurut kalian gimana? Ada yang coba kalian pahami dulu kalimatnya, kemudian coba tolong sampaikan menurut kalian bahasa yang gampang contohnya seperti ini ya, gitu. Ada yang mau mencoba, coba silakan. Antara interpreter dengan compiler bedanya apa? Menurut bahasa kalian sendiri, yang simpelnya menurut kalian seperti apa penjelasan?
kurang keras suaranya. Sekarang Oke, silakan. Jadi kalau interpreter itu lebih ke penafsiran tentang suatu program. Terus kalau compiler itu ya dia yang menyusun interpreternya. Jadi lebih bagus. Compiler sama interpreter ini dua hal yang berbeda. Sama-sama penerjemah, cuman dua hal yang berbeda. Jadi bukan compiler yang menjalankan interpreter atau interpreter di dalam compiler, bukan. Interpreter jalan sendiri, compiler jalan sendiri. Nah, bedanya ada di dua ini, ada penjelasannya di sini. Kira-kira simpelnya siapa ya? Pak, ya Pak. Jadi, coba mau silakan. Mungkin kalau interpreter itu Pak, dia menerjemahkan satu persatu Pak, jadi satu program misalkan satu kode ya, dia satu persatu kode dijalankan satu persatu. Oke. Compiler itu Pak keseluruhan dia terjemahkan menjadi satu set, lalu kemudian menjalankan instruksinya itu langsung satu paket itu Pak. Oke. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya, anggaplah gini, saya punya bahasa pemrograman, saya punya satu kode program. Misalkan kode program saya ada 10 baris besar. Nah, kalau di interpreter itu dia dijalankan satu persatu. Dari yang baris pertama dijalankan dulu, kemudian jalanin yang kedua, jalanin baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke-10. Tapi kalau di compiler itu dipaketin dulu di dalam 10 baris, 10 baris tersebut dipaketin dulu menjadi satu set lengkap instruksi ya. 10 baris tersebut menjadi satu set, kemudian baru instruksi-instruksinya dijalanin gitu. Bedanya di situ. Kalau interpreter satu persatu, tapi kalau compiler dipaketin dulu jadi satu set lengkap instruksi gitu. Gambarannya seperti itu. Mungkin paket apa Pak gitu, gimana caranya dia membuat menjadi satu paket dan sebagainya. Oke, ini sekedar pengetahuan kalian dulu. Nanti kedepannya ketika sambil belajar dengan bahasa programnya, kalian akan tahu beda interpreter sama compiler. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam materi tentang algoritmanya. Ya, ada yang tahu algoritma itu apa sih? Pak, Ya, cara bahasa algoritma itu artinya tersusun atau sesuai langkah-langkah dan terstruktur. Yang lain yang pernah dengar kata algoritma? Untuk memecahkan masalah mungkin Pak. Untuk memecahkan masalah. Oke, yang lain? Ada. Oke, jadi oke, saya bahas sedikit. Di algoritma ini dulu bukan ditemukan, jadi ditemukan memang oleh Al-Khawarizmi. Ya, pada tahunnya saya lupa karena mungkin waktu itu saya belum lahir. Saya nggak tahu tahunnya, dan dia ditemukan oleh Al-Khawarizmi untuk aljabar. Ya, ketika Al-Khawarizmi menemukan aljabar, nanti algoritma ini terbentuk. Ya. Jadi algoritma ini sebenarnya artinya adalah urutan atau susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu algoritma. Kita belum bahas tentang pemrogramannya, tapi bahas algoritmanya dulu. Algoritma itu adalah susunan atau urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Oke. Kemudian di sini saya memberikan gambar dua buah cangkir, bukan untuk memberikan kalian coffee break atau ini ya, waktu istirahat, itu bukan.
tapi saya punya sedikit ini. Menurut kalian gimana caranya saya bisa menukar isi dari dua cangkir tersebut? Yang pertama nih yang A ada kopi, yang kedua ada teh, yang B. Nah, menurut kalian gimana caranya saya bisa menukar isi dari cangkir A menjadi teh, cangkir B menjadi kopi? Menurut kalian algoritmanya seperti apa? Harus ada cangkir tambahan, Pak. Harus ada cangkir tambahan. Nah, kan cuma 2 cangkir nih gitu mas. Gambar cuma 2 cangkir. Menukar cangkir pak, menukar letak cangkir. Menukar letak cangkir beda dong. Kalau yang cangkir A kan ada garis-garisnya nih, ya. Sementara cangkir B kos. Kalau ditukar posisinya, ya cangkir A ya tetap cangkir A isinya pasti karena dia yang ada garis-garis. Cangkir B yang polos, meskipun posisinya berubah. Logikanya algoritma. Kalau saya mau menukar ya isi dari cangkir ada Cangkir B nya dihabisin dulu, baru isi yang cangkir A dimasukin ke cangkir B. Nah, cangkir B dihabisin dulu, kemudian cangkir A pindah ke cangkir B. Cangkir A kosong belum? Kosong belum? Ini suara siapa yang menjauh ya? Isi lagi cangkir A. Cangkir A nya bikin kopi lagi gitu ya? Iya. Gimana? Ada lagi yang punya pendapat yang lain? atau dua-duanya dihabisin dulu atau dibuang, nanti habis itu dibikin baru lagi. Bikin baru lagi. Oke, ada yang punya algoritma seperti itu. Itu ya? Isi dari Apa? cangkir B ke cangkir A itu harus same, harus dibuat dari awal lagi supaya bisa isi dari cangkir A bisa ke B, bisa itu juga sebaliknya. Gitu. Oke. Nah, menurut saya ada beberapa dari kalian masih agak sedikit. Nah, maksudnya kiranya nggak suka ya, maksudnya ya bohong. Oke, saya amat menurut kalian logikanya seperti itu. Apa algoritmanya? Minum dulu, kemudian nanti bikin lagi, ya kan? Di sini penjelasan saya tadi adalah bahwa saya maunya yang ada di cangkir A, kopi yang ada di cangkir A saat ini pindah ke cangkir B, bukan kopi yang baru. Atau cangkir B, teh yang ada di cangkir B pindah ke cangkir A, bukan teh yang baru. Gitu. Nah, tadi ada yang menjawab teman kalian bahwa kalian membutuhkan sebuah cangkir baru C, ya, untuk memindahkan sementara. Pindahin dulu tehnya ke cangkir C, kemudian setelah kosong cangkir A, kopinya dipindahkan ke cangkir B, baru dari cangkir C tehnya dipindahkan ke cangkir A. Algoritmanya seperti itu, ya. Yang logik yang masuk akalnya kan seperti itu kan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya tadi yang agak sedikit nyeleneh, agak ngaco-ngaco sedikit. Bapak. Nah, kemudian ada lagi ini algoritma, dengan bahas algoritma. Kalian masalah yang ingin dipecahkan membeli barang di toko. Algoritma yang digunakannya adalah prosedur membeli barang di toko. Kira-kira kayak gimana sih? Prosedur membeli barang di toko seperti apa? Ambil barang yang ingin dibeli, lalu ke kasir, kasih uang sesuai dengan harga barang. Ambil barang yang ingin dibeli, masuk kasir, bayar, selesai. Ada yang lain? Nah, kita perlu ke toko mau ngambil barang, terus kita masuk ke dalam, kita masuk ke dalam, harap ke kasir, kemudian bayar, terus kita kembali lagi ke rumah.
Oh jadi kalau beli barang tuh gitu ya, datang ke toko, langsung ke kasir, bayar, pulang. Itu tadi putus-putus Pak. Ah, putus. Coba diulang. Jadi Pak, pertama kita datang ke toko, kita datang ke toko, kita masuk ke dalam toko, Ya. kemudian sudah masuk ke dalam toko, kita cari bil, sudah kita ambil, kita kembali ke kasir, datang ke kasir, bayar, masuk ke dalam plastik, kita tuangkan dalam tas, kemudian kita keluar, kemudian kita kembali ke rumah. Oke, detail sekali ya. Sebenarnya algoritma yang baik yang seperti itu memang yang secara detail. Ya. Ini ada langkah-langkah prosedur membeli barang di toko. Kalian kan nggak mungkin langkah-langkah untuk membeli barang di toko kalian langsung mencari barang yang ingin dibeli. Kalian belum masuk toko aja udah langsung mencari barang yang ingin dibeli. Kalian mencari di mana, gitu kan? Algoritma yang benarnya adalah kalian masuk dulu ke dalam tokonya, kemudian cari barang yang ingin dibeli. Nah, apakah barang yang sudah yang dicari sudah didapat? Kalau belum, cari terus, gitu kan? Cari terus sampai dapat. Kalau sudah dapat, silahkan bayar ke kasir. Itu membeli, ya kan? Nah, ini adalah contoh langkah-langkah prosedur membeli barang di toko. Gimana kalau saya tanya, gimana sih langkah-langkah prosedur kalian makan? Kalau coba saya tunjuk satu, mana ya? Amijan coba Amijan. Nah, Iya Pak. Pertama kita ambil piring dan juga sendok dan garpu. Mohon maaf ini lagi rame. apa? Dan kemudian kita berjalan menuju tempat nasi dan mengambil nasi. Kemudian mengambil lauk Oke. ke tempat meja makan, kemudian kita makan. Oh, udah gitu, makan ya? Iya. Oke. Menurut saya itu kurang tepat. Tadi yang kami jelaskan itu adalah langkah-langkah mengambil makan. Yang saya tanyakan adalah langkah-langkah makan. Langkah-langkah prosedur untuk makan, bukan mengambil makan. Oke, yang lain coba. Nah, nanti ke depannya bisa lebih tepatkan ke apa sih yang lagi dibahas gitu loh. Gitu. Coba Rahmat Hidayat. Rahmat. Iya Pak. Oke. Coba jelaskan langkah-langkah atau prosedur kamu makan. Nasinya hancur, makanannya hancur. Oke. Baru Jadi jalan. gini. Oke. Jadi biasanya ya. Oke. Jadi biasanya ketika ada sebuah langkah-langkah atau prosedur, biasanya di sana ada sesuatu hal yang dilakukan berulang. Minimal ada dua. Ini silakan dicatat. Minimal ada salah satu dari dua ini. Ada seleksi kondisi, ada satu lagi perulangan. Ya, ketika sebuah prosedur diciptakan itu biasanya ada dua, salah satu dari dua itu. Yang pertama ada pemilihan kondisi, yang kedua ada perulangan. Tapi biasanya ada dua-duanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seleksi kondisi? Apa sih yang dimaksud dengan perulangan? Ya, di sini ada yang di layar kalian nih. Ini adalah contoh perulangan. Ya, di bagian mana perulangannya? Apakah barang yang dicari sudah didapat? Jika belum, kembali Oke. Kembali mencari barang. Oke. Jika belum, kembali mencari barang. Nah, di sini adalah letak perulangannya. Ya, Langkah-langkah prosedur pengulangannya. ya. Perulangannya tuh di situ di bagian di nomor 4, ya.
Jika belum, kembali mencari barang. Kalian ulangin terus, cari barang lagi, cari barang lagi, cari barang lagi. Ya, itu adalah contoh untuk yang perulangan. Nah, kalau seleksi kondisi, menurut kalian kayak gimana sih? Yang 5, jika sudah bayar ke kasir. Oh, ini kan perulangan. Ini masih nomor 5 sih sudah tergolong ke dalam perulangan. Yang 3 Pak, apakah barang yang ingin dicari sudah didapatkan? Coba kalian coba cari contoh lain tentang pemilihan seleksi kondisi coba. Seleksi kondisi. Ini yang di layar kalian ini adalah contoh perulangan, bukan seleksi kondisi. Nah, mungkin kalian bisa langsung ketika saya jelaskan tentang perulangan, mungkin kalian bisa, oh seleksi kondisi itu yang kayak gini nih, bukan yang ditampilkan di layar. Gimana? Coba yang seleksi kondisi menurut kalian gimana? Saya Pak. Oke. Pilihannya adalah jika barang yang cari belum didapat, itu kita bisa memilih kembali mencari dan tidak mencari lagi. Berhenti kembali mencari dan tidak mencari lagi. Iya. Oke. Di kondisi. Oke, itu ya kalau saya gambarkan itu adalah masih masuk ke dalam si perulangan ini. Algoritma yang baik, dia harus ada titik akhir ketika kalian melakukan perulangan. Titik akhir ya. Gini, gambarannya seperti ini. Kalian masuk ke dalam toko, cari barang yang ingin dibeli. Apakah barang yang dicari sudah didapat? Jika belum, cari terus barangnya. Sementara kalian belum mendapatkan barangnya nih. Sampai kapan kalian mencari? Pokoknya sampai ketemu. Ini adalah algoritma yang tidak baik, ya. Karena di sana ada perulangan yang tidak berhenti. Kalau nemu ya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nemu, kalian kan di sini keterangannya harus selalu mencari barangnya terus kan? Ya. Paham kan ya? Iya Pak, iya. Oke. Ya. Kalau kalian tidak nemu barangnya, kalian harus terus mencari barangnya tersebut. Tidak ada titik akhir ketika kalian tidak menemukan barang. Nah, yang tadi yang pendapat tadi itu adalah itu masih termasuk ke dalam perulangan, tapi itu adalah titik akhir ketika kalian tidak menemukan barang. Jika belum, kembali mencari barang. Jika tidak ditemukan, beda ya, belum sama tidak ditemukan itu beda. Jika tidak ditemukan, kalian pulang ke rumah. Jika menemukan, bayar ke kasir. Itu masih termasuk ke dalam perulangan. Lalu yang seleksi kondisinya seperti apa sih? Ada yang bisa punya gambarannya mungkin yang teman-teman? Pakai contoh lain bisa Pak? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya contohnya kayak nelpon seorang nih Pak. Pertama masukkan nomor tujuan, kedua langsung telepon. Nah lihat kalau misalkan pulsanya mencukupi, maka telepon akan tersambung. Bila pulsa tidak mencukupi, maka telepon tidak akan tersambung. Nah untuk seleksi kondisi, bila pulsa mencukupi lalu telepon tersambung, apakah akan diangkat oleh nomor tujuan? Bila tidak diangkat, maka telepon kembali sampai diangkat, gitu Pak. Oke, itu ada seleksi, ada perulangan juga ya? Iya Pak. Oke, yang pertama seleksi dulu tadi dari kasusnya itu. Pertama seleksi dulu. Jika mau nelpon, masukkan nomor, gitu. Kemudian telepon nih, klik tombol telepon. Jika pulsa mencukupi, maka tersambung. Jika pulsa tidak mencukupi, maka telepon terputus. Itu adalah seleksi kondisi. Benar, itu seleksi kondisi. Kemudian di bawahnya ada perulangan ternyata. Ketika sudah terhubung, pulsa mencukupi ini, maka terhubung. Nah, apakah diangkat oleh si penerima? Jika tidak, telepon kembali. Jika tidak, telepon kembali, telepon terus gitu kan ya? Begitu ya tadi ya? Perulangannya? Iya Pak. Iya. Oke. Ya, jika tidak diangkat, maka telepon lagi. Tapi jika diangkat, selesai. Gitu. Nah, di situ bagus. Di situ ada seleksi kondisinya, ada juga perulangannya.
Nah, itu sedikit gambaran tentang si seleksi kondisi. Sebenarnya di sini juga bisa kalian tambahkan di dalam ini, algoritma ini bisa kalian tambahkan seleksi kondisinya. Masuk ke dalam toko, mencari barang yang ingin dibeli, apakah barang yang dicari sudah didapat? Sudah. Ya, dan kalian sudah dapat nih jika sudah, apakah uang kalian mencukupi? Ya, itu kan seleksi kondisi kan. Jika sudah menemukan, muncul pertanyaan mencukupi untuk membayar. Jika mencukupi kalian bayar ke kasir, tapi jika tidak mencukupi tidak memberi barangnya. kami ya. Dosanya putus Pak. Oke, Maaf, putus-putus. rekan-rekan bisa dipahami? Bisa Pak. Insya Allah bisa. Oke. Insyaallah. Oke, jadi itu ya, tadi saya ingatkan, silahkan dicatat. Algoritma yang baik itu yang alurnya sesuai dengan urutannya, ya. Urutannya benar, itu algoritma yang baik itu urutannya benar. Kemudian ada titik akhir ketika kalian melakukan sebuah perulangan. Gitu. Jangan sampai kalian bikin perulangan tapi nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan urutan yang benar itu kan tadi kalau mau beli barang di toko kan nggak mungkin kalian langsung mencari barang yang ingin dibeli baru masuk ke dalam toko. Itu kan enggak. Yang benar urutannya adalah masuk ke dalam toko dulu, kemudian baru mencari barang yang ingin dibeli. Ya, sama seperti tadi yang makan, ya. Prosedur makan itu adalah mengambil 1 sendok, ya, nasi dan lauk, kemudian masukkan ke dalam mulut, kemudian kalian kunyah, kemudian kalian telan. Ulangi sampai nasi di piring habis. Gitu ya. Benar begitu? Iya. Iya Pak. Atau ulangi sampai kenyang. Menurut kalian yang benar yang mana? Ulangi sampai nasi di piring habis atau ulangi sampai kenyang? Sampai habis. Sampai kenyang. Kayaknya Sampai habis. Ya, menurut kalian algoritma yang capek itu. Oke, menurut kalian tuh yang benar itu kalian berhenti makan itu ketika nasinya sudah habis atau kalian sudah kenyang? sudah kenyang. Sudah kenyang. Sampai habis. Berhenti makan sebelum kenyang. Sudah kenyang. Sampai habis. Sampai habis di piring Pak. Sampai nasi. Bisa dijelaskan tuh? kenyang berarti berhenti. Kenapa? Gimana? Yang terakhir tadi siapa tuh? Kita perut kenyang berarti kita harus berhenti. Begitu juga sebaliknya jika perut masih lapar, jika nasinya sudah habis, itu kita berhenti juga. Kalau sampai lagi ke tempat. Oke, berarti kalau sudah kenyang berhenti makannya ya? Salah satu kalian tuh berhenti makan tuh karena nasinya sudah habis atau karena sudah kenyang? Coba yang berani memberikan alasannya silakan. Sudah Dapat ya. dulu. Sesuai Nah, yang tim sudah kenyang kondisi, coba Pak. berikan penjelasannya kenapa. Berikan Karena- penjelasannya tim. Hah? Karena masalah yang ingin dipecahkan adalah lapar. Masalah yang ingin dipecahkan adalah lapar. Ya. Oke, ada yang punya argumen bahwa tiba-tiba langsung membahas masalah yang ingin dipecahkan. Ya, karena masalah yang ingin dipecahkan adalah tentang lapar. Oke, silahkan tim nasi habis, mana tim nasi habis? Saya Pak. Saya. Oke, alasannya kenapa kamu berhenti makan kalau nasinya habis? Bukan karena udah kenyang. Karena sebelumnya kan kita sudah bawa piring. Saya sepenuh piring nasi dan lauknya.
Jadi, nah kita pecahkan dari sini, makannya sampai habis di piring. Setelah habis itu sudah selesai. Oke, menurut Hilmi ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalian berhenti makan itu kalau nasi di piring sudah habis. Ya. Ya. Satu-satunya alasannya kenapa nih misalkan? Alasannya ya. Satu-satunya alasan kalian berhenti makan itu adalah ketika objeknya nasinya sudah tidak ada lagi. Itu satu-satunya alasan kalian berhenti makan. Ketika kalian kenyang tapi nasi masih ada, kalian masih bisa melakukan proses makan tersebut. Ya, kalian masih bisa ngunyah, masih bisa nelen, kalian masih bisa ngunyah lagi, nelen lagi, ngunyah lagi, nelen lagi. Selama nasinya ada, meskipun kalian kenyang, kalian masih bisa melakukan proses perulangan tersebut. Tapi kalau nasinya habis, kalian sudah tidak dapat melakukan proses perulangan tersebut. Gitu. Makanya sebenarnya algoritma yang tadi itu yang kayak yang saya sebutkan itu sebenarnya agak kurang lengkap. Lengkapnya di mana? Di bagian sebelum saya makan. Ambil piring, benar, tadi ada yang menjelaskan di awal, ambil piring, ambil sendok, ambil garpu, kemudian menuju ke tempat nasi, ambil secukupnya. Ya, kan nggak mungkin ngambil nasi satu kuali besar, itu kan nggak mungkin. Gitu. Nah, di situ ada keterangan ambil nasi secukupnya. Cukupnya itu kira-kira ya kalian tahu takaran untuk diri kalian sendiri. Kemudian ambil sayur, lauk pauk. Kemudian kalian duduk makan. Kemudian makan. Ya, makannya tadi itu adalah kemudian kalian mengambil sendok nasi dan lauknya, kemudian masukkan ke dalam mulut, dikunyah pelan. Ulangi sampai nasi di dalam piring, di atas piring habis. Seperti itu. Itu adalah algoritma yang benarnya. Jadi kalau misalkan kalian membuat algoritma, tolong ya benar tadi memang karena pemecahan kasusnya adalah lapar. Kita sedang tidak membahas lapar di sini. Tiba-tiba ada yang siapa tadi yang punya pemikiran tentang lapar tadi? Saya Lihat siapa yang ngomong tuh? Hamizan. Oke, Hamizan. Nah, itu sebenarnya udah bagus. Hamizan tiba-tiba kepikiran pemecahan masalahnya lapar gitu kan. Cuman kebetulan di saat ini kita tidak sedang membahas lapar. Kita sedang membahas tentang prosedur makan. Gitu. Kecuali kalau misalkan jelaskan prosedur yang digunakan untuk menghilangkan rasa lapar. Ya. Prosedur yang digunakan untuk menghilangkan rasa lapar. Oke, kalian sama, awalnya sama, mengambil piring, sendok, garpu, kemudian ambil nasi secukupnya, gitu kan. Kemudian ambil lauk, sayur, duduk, makan, ambil sendok, punya telan, ambil sendok masukin mulut, punya telan. Berhentinya di mana? Berhenti ketika kalian sudah kenyang. Karena itu adalah algoritma tentang menghilangkan rasa lapar. Nah, ketika yang ditanya adalah algoritma makan, yang menghentikannya adalah ketika yang dimakan sudah habis, sudah tidak ada lagi yang dimakan, gitu. Itu kalian harus memikirkan itu dulu sebenarnya, memikirkan algoritmanya terlebih dahulu, baru bisa menulis seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, lebih ke objektif ke apa sih yang sedang dibahas gitu. Jadi tidak kalau bahasanya apa ya, ngelantur atau tidak melenceng kemana-mana gitu. Fokus ke apa yang sedang dibahas. Tidak keluar jalur. Kamu tadi ya tidak keluar jalur. Bagus tadi Hamizan, sebenarnya itu sedikit biar jadi ada bahan inian kita ya gitu. Karena kalau tadi Hamizan nggak gitu, mungkin kita nggak akan ngebahas itu. Itu bagus. Terima kasih Hamizan. Kemudian ada lagi yang namanya struktur algoritma. Ya, struktur algoritma yang pertama ada yang namanya runtutan atau sequence. Ya, sequence atau urutan, ya runtutan atau urutan. Dia biasanya terdiri dari satu atau lebih instruksi. Ya.
Masing-masing instruksi dikerjakan secara berurutan berdasarkan urutan penulisannya. Ya. Urutan penulisan instruksi menentukan keadaan akhir dari suatu algoritma. Apa ini maksud dengan urutan? Nah, urutannya seperti ini. Kita jelaskan dulu, kita punya 3 buah variabel ya, A, B, C. Ya. A sama dengan 5, A saya beri nilai 5. B saya beri nilai 2,5, kemudian C saya beri nilai 0,3. Setelah saya deklarasikan ABC, baru saya bisa mendeklarasikan D yang merupakan hasil dari A ditambah B. Atau D sama dengan D dikurang C. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ada yang masih nggak, atau ada yang nggak paham maksudnya apa Pak? Kok D-nya urutannya di mana sih gitu? Ada yang nggak paham mungkin? Ngomong aja nggak apa-apa. Belum Pak, belum paham. Kamu bingung di bagian apanya nih kira-kira? Keseluruhan kah atau di apa nih? Bagian D-nya itu Pak. Oke. Gini. Apakah kamu bisa menghitung D jika A dan B-nya tidak dideklarasikan atau tidak dibuat? Tidak Pak. Bisa nggak kira-kira kalau? Hah? Tidak bisa. Ya? Nah, kamu tidak akan bisa menghitung D jika A dan B-nya tidak dibuat. Maka dari itu urutannya adalah bikin dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, baru kamu bisa menghitung D. Seperti itu. D adalah A ditambah B. Berarti D-nya adalah 5 ditambah 2,5. Hasilnya 7,5. Seperti itu. Ya. D sama dengan D dikurang C. D-nya tadi berapa? 7,5. D sama dengan 7,5 dikurang 0,3. Berarti D-nya sama dengan 7,2. Seperti itu. Jadi kalau A, B, C-nya tidak dibuat terlebih dulu, maka kalian tidak akan bisa menghitung D. Itu yang dimaksud dengan urutan. Ada urutannya masing-masing. Ya. Itu untuk yang peruntutan. Kemudian ada lagi yang namanya pemilihan. Nah, ini yang saya tadi jelaskan. Pemilihan atau seleksi kondisi. Suatu instruksi dikerjakan jika suatu kondisi terpenuhi, ya. Nah, di dalam algoritma, pemilihan atas suatu kondisi dituliskan dalam bentuk if kondisi then aksi. Ya, apa sih maksudnya if kondisi then aksi? Ini campuran nih bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih, bingung nih kalian. Ya, artinya adalah jika terjadi suatu kondisi, maka terjadi suatu aksi. Pengertiannya seperti itu. Ya. Jika terjadi suatu kondisi, maka terjadi suatu aksi. Bagaimana gambarannya? Gini. Ya. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Jika A lebih besar dari B, maka C sama dengan A dikurang B. Ya. Ini salah satu ininya. Misalkan kayak tadi. Jangan pakai yang contoh yang saya beri deh, yang kita tadi bahas tentang beli di toko. Ya. If kondisi then aksi. Jika uang kita mencukupi, maka kita melakukan aksi apa? Membayar barang tersebut. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka kita melakukan aksi apa? Pulang ke rumah. Kayak gitu tadi, untuk yang beli di toko. Kemudian misalkan yang tadi makan. Jika kondisi dan aksi, kira-kira apa nih yang dari proses makan tadi, pemilihannya di mana? Seleksinya di mana? Coba ada yang bisa jelaskan? Saya Pak. Ya, silakan. Oh ya, jika di sebuah piring sudah habis,
Bila belum kenyang bisa tambah lagi, tapi jika sudah kenyang sudah tidak makan lagi. Oke. Kamu jadi berarti ini ya, apa namanya, membuat sebuah aturan baru di tengah-tengahnya tadi ya? Gitu ya, benar ya? Iya, Bu. Oke. Kan tadi kita bahas makan tuh karena ujungnya adalah ketika nasinya habis. Lapar dan habis ya, Pak. Oke, kita kan tadi ujungnya adalah nasinya habis. Ternyata Hilmi ini bikin suatu kondisi lagi di tengah-tengahnya. Ketika nasinya, misalkan ketika kita lagi proses makan, yang kesekian kali ya, misalkan proses ambil sesendok, masukin mulut, punya telan. Nah, di situ Hilmi menambahkan satu selection di mana apakah sudah kenyang. Jika ya maka berhenti makan, jika belum kenyang lanjutkan. Lanjutkannya itu sampai si nasinya habis. Tapi jika sudah kenyang, dia berhenti makan. Nasinya belum habis ya biarin aja. Gitu. Nah, itu Hilmi bikin sebuah seleksi di situ. Bagus. Oke, yang lain paham ya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Wah, saya punya satu ini, contohnya hilang nih. Saya punya satu contoh lagi sebenarnya, tapi nanti aja deh. Oke, itu tadi untuk yang seleksi. Nah, yang ketiga adalah tentang pengulangan atau repetition. Ya, suatu instruksi dapat dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah, kalimatnya dia adalah repeat aksi until kondisi. Apa nih? Penjelasannya apa ini? Repeat aksi until kondisi. Coba dijelaskan. Apa ini? Apa? Ada yang bisa bantu jelaskan? Saya, Itu Pak. repeat aksi until kondisi. Repeat itu, Pak, repeat aksi itu ulang apa supaya cara tujuan kita itu sampai itu, Pak, sampai tercapai. Jika misalkan tujuan kita belum tercapai, maka ulang kembali sampai tercapai, Pak. Gimana? Ya, Pak, jika tujuan kita belum tercapai, kita terus mengulang kembali. Jika sudah tercapai, maka selesai. Oke. Ada yang lain? Ada yang punya ini? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Mungkin. Nggak ada. Oke, jadi pengulangan memang tadi seperti itu, benar. Repeat aksi until kondisi. Ulangi suatu aksi sampai suatu kondisi terjadi. Ya. Ulangi suatu aksi sampai suatu kondisi terjadi. Misal di sini ada gambaran n sama dengan 10. Ya. Ulangi n dikurang 1 sampai nilai n menjadi 0. Ya. Apa yang terjadi dengan kalimat ini? Ada yang tahu apa yang terjadi dengan ini? Dikurang 1, Pak, sampai 0 hasilnya. Dikurang 1 Sampai 0 hasilnya, Pak. Oke, kira-kira apa aja sih yang muncul ketika ini dijalankan? Misalkan anggaplah kalian ini adalah sebuah kode program, ya. Apa sih yang akan muncul? Yang muncul layar? angka sebelum 10, Pak. Angka Sebelum 10. sebelum 10. Gimana tuh Ya. tampilannya kira-kira di layar? Ya, mungkin seperti 10 kurangi 1 menjadi 9, 9 kurangi 1 menjadi 8, dan seterusnya sampai hasilnya menjadi 0, Pak. Oke. Nah, yang akan muncul di layar dia adalah n sama dengan 9, n sama dengan 8, n sama dengan 7. Sampai kapan? Sampai n sama dengan 0. Ya. Dia pengulangannya akan yang tampil di layar. Kalau seandainya ini berupa kode program, maka yang tampil di layar seperti itu. Sampai n sama dengan 0.
Ya, di sini ada batasannya. Makanya tadi saya bilang algoritma yang baik itu ketika ada pengulangan dia ada batasannya. Coba kalian bayangkan n-nya tidak until-nya tidak terdeteksi. Sampai kapan kamu bakal mengulang? Itu kalian akan terus melakukan repeat terus. Ya, mengulangi terus tapi tidak tahu batasannya di mana. Itu yang tidak baik. Algoritma yang tidak baik seperti itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Insyaallah ya. Kemudian adalah kalau tadi kita bahas tentang struktur algoritma, kalau sekarang kita bahas dua cara penulisan algoritma. Ya, yang pertama menggunakan kata atau kalimat. Kita biasanya menyebutnya pseudocode. Pseudo. Langsung bukan pseudo tapi pseudo, S-U-D-O bacanya gitu. Pseudocode. Nah, yang kedua menggunakan bagan atau simbol yang kita sebut dengan nama flowchart. Oke, kita bahas dulu tentang pseudocode. Apa sih pseudocode itu? Ada yang tahu pseudocode itu apa? Pernah dengar atau baru dengar ini? Baru dengar. Oke. Pseudocode itu adalah urutan dari algoritma ya, atau langkah-langkah yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Ya, kalau kalian mau tahu ini mirip dengan bahasa pemrograman. Oke. Yang dimaksud dengan pseudocode itu tadi adalah penulisan urutan langkah-langkah yang ditulis menggunakan bahasa yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Coba, kalau misalkan dari paham ya kalimat saya tadi, paham ya? Intinya bahasa yang digunakan di pseudocode tuh mirip dengan bahasa pemrograman, mirip, tapi tidak sepenuhnya bahasa pemrograman, mirip. Separuh bahasa manusia, separuh bahasa pemrograman, kayak gitu. Nah, itu bisa kalian catat. Coba kalau misalkan dari pseudocode ini kalian terjemahkan menjadi sebuah kalimat biasa, coba. Ada yang mau bantu menjelaskan? Coba saya sebutkan saja ya. Saya panggil mana Widi? Ya, hadir Kak. Oke, coba bantu jelaskan ke dalam bahasa yang benar-benar bahasa manusia dari kalimat ini, dari pseudocode ini. Kalau A itu lebih dari besar B. Dari awal. A sama dengan 7, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Maka A hasilnya lebih besar B, dan B kurang dari C. Maka A bilangan besar dan C bilangan terkecil. Untuk S-nya A itu bilangan terbesar dan C bilangan terkecil. Itu aja Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Widi. Yang lain coba siapa ya? Coba Iqbal nih, mana nih Iqbal bahasa ini? Mana nih Iqbal? Mana Iqbal? Ayo Iqbal kemana ini? Mana Iqbal? Iqbal kemana Iqbal? Oke. Wah. Mana? Mungkin masalah sinyal Pak. Oh mungkin. Oke. Kalau gitu coba Isa Daud coba.
Iya, hadir. Oke, coba bisa dong terjemahkan pseudocode ini ke dalam bahasa manusia. Coba menurut bahasa manusia ini gimana sih? A itu adalah 7, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Oke. Tidak ada. Soal dulu Ada. tidak aktif kan? Halo? Oke, ada. Ya, masuk. Silakan. Nah, menurut Sabil ini gimana nih? Bahasa manusianya gimana sih? A sama dengan 7, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Jika A Oke. lebih besar dibandingkan B, kemudian jika B lebih kecil dibandingkan C, kemudian A bilangan terbesar. Ini misalnya printnya cuma kayak kode itu. Terus C bilangan terkecil. Benar, print itu artinya apa sih? Hah? Print apa ya? artinya apa? Lupa. Kalau yang aku tahu itu kalau print kayak kodenya LUO gitu ya, LUO sama apa lagi? Oke, ini print ini if, then, print ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman. Makanya kan tadi Iya. mirip-mirip ya. Nah, coba kira-kira ya kamu if sama then kamu tahu, tapi printnya gimana nih artinya? Kesimpulan, Pak. Kesimpulan. Oke. Cetak, Pak. Cetak. Nah, itu bagus cetak tuh. Coba. Bukan printnya itu tinta, Printnya itu apa? tintak gitu kayak tinta. Iya, cintak untuk mencetak. Oh, Print kan artinya cetak ya. iya. Ya. Jadi gimana itu? Kalau aku pribadi mah printnya dikacangin aja terus cetak Ya. jangan ada di tanda petik. Oke. Tapi kalau mau Berarti diartikan ya printnya cetak. Ya. Maksudnya cetak Oke. yang mungkin menjelas. Ya. Jadi itu adalah perintah ya. Jadi gini. Biasanya kalau algoritma itu dia menghasilkan sesuatu di akhirnya. Ya. Menghasilkan sesuatu sesuatu ya. Entah itu baik keputusan ataupun menghasilkan yang lain, itu biasanya kalau algoritma tuh menghasilkan sesuatu. Oke, dari pseudocode ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, atau bahasa manusia menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, kita beri nilai A sama dengan 7. Ya. Kedua, saya beri nilai B sama dengan 3. Ketiga, C saya beri nilai 5. Itu bahasa manusia. Tapi kalau kalian sebutkan A sama dengan 7, itu bukan bahasa manusia sebenarnya. Ya. A sama dengan 7 itu bukan bahasa manusia, tapi yang diberi penjelasan, saya beri nilai A sama dengan 7, atau orang ngerti, oh ya A dikasih nilai 7. Tapi nggak semua orang paham ketika kamu sebut A sama dengan 7, itu nggak semua orang paham bahwa A kamu beri nilai 7. Setelah C tadi 3, C saya beri nilai 5. Kemudian jika A lebih besar dari B, maka saya lakukan seleksi lagi. Jika nilai B lebih kecil dari nilai C, maka cetak tulisan A bilangan terbesar. Kemudian cetak tulisan C bilangan terkecil. Selain itu kan berarti kemungkinan adalah B lebih besar dari C ya. Benar ya? B lebih kecil. Kan cuma ada kondisi di situ B kurang dari C. Nah, selain kondisi B kurang dari C itu apalagi sih? Ada kondisi apa sih?
Coba, kalau misalkan ada keterangan, saya belum balik ke baca lebih jawaban. besar Saya tanya dari dulu C. ke kalian. Gini, kita lagi bahas B dan C, ya. Di situ ada keterangan if B lebih kecil dari C, ya. Ketika ada kalimat else itu adalah selain itu. Ada kemungkinan apa sih memang selain B dikurang C? Selain B dikurang C, B kurang dari C, ada kemungkinan apa lagi? C lebih besar dari B. B lebih besar Oke. dari C. Berarti itu jangan dibalik. Jangan dibalik. B berada di antara A dan C. A lebih kecil dari C. Tes. Nggak jelas? Pak, mohon maaf sinyal Bapak kayaknya lagi nggak stabil soalnya nggak ada suaranya. Hah? Nggak jelas? Oke. Iya, Pak. Gimana? Jika B kurang ada B kurang dari C. Nah, selain itu emang ada kemungkinan apa lagi selain B dan kurang dari C? Ada B kemungkinan lebih apa kecil lagi daripada selain A. B kurang C? B lebih kecil daripada A. Kita lagi bahas B dan C dulu. A-nya diabaikan dulu. Ya. A-nya diabaikan dulu. Kita sedang bahas B dan C. Ada kemungkinan apa lagi selain B kurang dari C? B lebih Yaitu B kecil. bilangan Ini kan terkecil. sedang seleksi ya. Sedang seleksi kondisi Ya. nih. Jika B kurang dari C, maka lakukan ini. Else ini artinya adalah selain itu, selain ini. Apa? Gimana? B bilangan terkecil, C Enggak, bilangan saya lagi bahas ini. C lebih besar dari B. Tidak bahas. Jangan dibalik. Oh iya, Pak. Ada kemungkinan apa? B lebih besar dari C. Ada kemungkinan B lebih B besar dari lebih besar dari C, iya, Pak. B lebih besar dari C. Oke, ada kemungkinan lain nggak? B sama dengan C, Pak. Oke, bagus. B sama dengan C. Ya. Jadi ketika kalian membandingkan B dengan C di sini, lagi bahas yang dalam sini ya. Ini nih. Jika B kurang dari C, ya, jika nilai B kurang dari C, maka cetak tulisan A bilangan terbesar, cetak tulisan C bilangan terkecil. Selain itu, nanti kalian harus pahami ini dulu. Kalian harus pahami else ini. Selain itu tuh yang mana sih gitu maksudnya? Apa sih yang dimaksud dengan selain itu? Selain itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi ketika ada di depannya ada if ini. Ini adalah jodoh ya. If dengan else ini adalah jodoh. Oke, yang perlu kalian pahami adalah if ini kan sejajar posisinya nih. Berbeda dengan if yang di sini. Ya. Bukan ini, tapi dengan yang ini. If dan else itu sudah satu paket. Jadi ketika ada if biasanya ada else. Nah, jika B kurang dari C, maka bla bla bla. Selain itu, ini yang harus kalian pahami bahwa ada berapa kemungkinan yang terjadi selain B kurang dari C. Paham? Iya, Pak, insya Allah paham. Yang lain masih bingung? Ada yang Masih bingung, Pak. Oke. Kalau saya gambarkan langsung ke dalam tadi ya, misalkan gini. Yang kita belanja di toko. Oke. Kita bagian masuk seleksi kondisinya ketika mau bayar. Tadi saya bilang, jika uang saya mencukupi, saya lakukan bayar. Selain itu apa yang saya lakukan? Meminjam uang. Meminjam uang. Oke. Selain itu? Minta diskon.
minta diskon. Selain itu ngebon, kebon, utang. Selain itu mencari harga yang pas. mencari harga yang pas. Ada kemungkinan lain nggak? nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Oke, saya cukupkan ya. Jadi gitu. Saya cukup sekali tulis di sini. Dianggaplah kalian langsung bayangkan di sini ya. Jika uang saya mencukupi, maka saya lakukan bayar. Misalnya else ini itu adalah isinya kemungkinan tadi yang kalian sebutkan ketika saya tidak mampu bayar. Ya, kan di sini jika saya mampu bayar, maka selain itu kan berarti tidak mampu bayar kan? Kemungkinan cuma dua, saya mampu bayar sama saya tidak mampu bayar, gitu. Maka ketika saya tidak mampu bayar, apa yang saya lakukan di sini? Oh tadi utang, minta diskon. Kemudian apalagi mencari barang yang harganya sesuai. Kemudian yang terakhir pulang, gitu. Itu adalah kemungkinan yang harus kalian ketahui ketika kalian melakukan suatu seleksi kondisi. Jangan asal ketika, oh saya bikin seleksi deh, tapi kalian nggak tahu kemungkinan apa aja sih yang bakal terjadi ketika kalian bikin seleksi di situ. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi maka di sini adalah ketika kalian membandingkan B dengan C, ya, jika B kurang dari C, maka melakukan apa nih? Nah, ada kemungkinan lain nggak sih selain B kurang dari C? Oh ada, B lebih besar dari C. Kemungkinan lainnya adalah B sama dengan C. Hanya itu. Ya, selain B kurang dari C, maka kalian harus mencetak yang ini. Gitu. Masih bingung? Yang tadi masih bingung? Sudah dapat pencerahan atau belum? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Nah, else ini khusus untuk yang ini ya, if yang ini. Nah, gimana caranya kalau kalian mau bikinnya untuk yang ini? Bikin aja di bawah sini. Else apa? Else-nya apa nih misalkan? Nah, dia akan membandingkan sejajarkan ya, if-nya dengan misalkan kalian di bawah sini bikin else nih di bawah sini. Nah, sejajarkan dengan yang atas, maka dia akan membandingkan kondisi lain ketika selain A lebih besar dari B. Ada kemungkinan A sama dengan B atau A lebih kecil dari B. Maka nanti di dalamnya akan melakukan apa lagi? Sama seperti ini. Gitu. Ya. Itu adalah kemungkinan yang harus kalian ketahui ketika melakukan seleksi kondisi. Gitu. Oke, kemudian kita bahas flowchart. Kita nggak bahas pseudocode terlalu lama karena memang jarang dipakai, tapi cukup penting juga. Yang penting sekedar pengetahuan kalian bahwa pseudocode itu bahasanya ya separuh bahasa manusia, separuh bahasa pemrograman. Gitu. Ini kalau nggak salah pakai bahasa ini umum sih, tapi ini bahasa Python. Ini Pascal. Bahasa Pascal seperti ini, pakai if bla 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 then bla 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 gitu. Nanti kalian bisa bikin pakai Java boleh atau pakai PHP itu boleh, sesuai kemauan kalian. Bebas bahasanya sebenarnya, mau pakai bahasa pemrograman apa itu bebas, terserah kalian. Oke. Kemudian next kita masuk ke dalam flowchart ya. Flowchart itu adalah diagram atau bagan. Nah, ini bagian yang seru menurut saya. Ketika tadi saya punya kalimat gimana caranya saya belanja digambarkan dengan sebuah diagram atau bagan, ya. Maka di sini ini adalah flowchart yang tadi, yang ketika beli belanja di toko tadi. Pertama saya pasti masuk toko. Kemudian saya mencari barang. Ini kalian lihat panahnya ya. Kalian perhatikan garis dengan tanda panahnya. Saya mencari barang. Apakah sudah dapat? Kalau sudah, saya bayar ke kasir. Kalau belum dapat, saya lanjutkan mencari barang. Mencari lagi, sudah dapat belum? Tuh, cari lagi. Sudah dapat belum? Mencari lagi. Sudah dapat belum? Mencari lagi. Tapi kalau sudah dapat, saya langsung bayar ke kasir. Ini gambaran
simpelnya, ya, gambaran sederhananya. Langsung enak ya kalau pakai diagram gini, langsung kebayang. Iya Pak. Ya, oke. Jadi lebih simpel. Lebih Oke, simpel. lebih simpel. Oke, silakan tetap dikuatkan pendapat kalian bahwa flowchart ini lebih simpel dibanding pakai bahasa manusia atau pakai pseudocode. Tetap dikuatkan ya. Saya minta tetap dikuatkan pendapat kalian bahwa ini lebih simpel. Oke. Nah, flowchart itu ada beberapa jenis, ada 4 nih. Ada yang namanya flowchart system, ada yang namanya flowchart dokumen, ada flowchart sistematik, sama flowchart program. Ya, kita akan bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan flowchart system? Oke, ini flowchart system, ya. Dia adalah bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem seperti diagram alir. Ya. Kelihatan nggak? Gambarnya kelihatan kan? Kelihatan. 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 Oke, yang pertama ada data jawaban ujian nih. Saya kan ini lagi bahas tentang ujian. Yang pertama ada data jawaban ujian. Nah, dari data jawaban ujian, maka akan dilakukan koreksi. Ya, kalau ada jawaban ujian, kita akan sebagai gurunya akan melakukan koreksi. Data. Yang pertama ada daftar koreksi ujian. Ya, daftar ujian yang sudah dikoreksi nih. Yang kedua adalah file utama ujiannya. Nah, kemudian dari file utama ujian digabungkan dengan tabel siswa, itu akan dilakukan pemeriksaan ujian atau periksa ujian di sini ya. Nah, ketika ujiannya diperiksa, maka akan menghasilkan 2 buah data, yaitu yang pertama ada file siswa, yang kedua ada laporan hasil ujian. Gitu. Ya, ada dari pemeriksaan ujian, ada file siswa dan laporan hasil ujian. Ini adalah alur dari pengoreksian mengoreksi ujian menggunakan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya flowchart dokumen. Ya, dia merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Nih, di sini ada nih. Pertama, formulir. Dari formulir tersebut dilakukan pengisian formulir. Ya. Kemudian formulir tersebut dieksekusi menjadi sebuah kartu anggota. Ya, wah ini bahasanya agak sulit dipahami juga nih. Dari kartu anggota, kartu tersebut di apa ini? Saya juga agak ini kalau untuk flowchart dokumen, kadang-kadang ada gini. Flowchart dokumen itu lebih apa namanya, nggak cuma flowchart dokumen sih. Beberapa flowchart itu ada yang memang dibikin khusus untuk si pembuatnya aja yang ngerti. Ya. Gitu. Ini saya cuma ngasih gambaran flowchart dokumen tuh kayak gini, ya. Tapi ini ada beberapa yang menggunakan kalimat yang hanya si pembuatnya saja yang ngerti, gitu. Nah, kedepannya saya minta tolong kalian, jika kalian bikin flowchart, tolong pakai bahasa yang kira-kira kalau orang baca udah ngerti, ya. Termasuk penggunaan kata kerja atau kata sifat atau kata benda, itu tolong bikin yang meskipun kalimat singkat tapi bikin orang ngerti, gitu ya. Kayak yang tadi ini kan singkat, cuman masuk toko gitu doang, mencari barang, tapi orang ngerti gitu. Oh, pertama saya harus masuk toko dulu, kemudian mencari barang. Nah, gunakan bahasa juga yang dimengerti oleh orang lain. Ini juga sebenarnya masih separuh-separuh. Dari data jawaban ujian, lalu tiba-tiba langsung koreksi. Koreksi apa? Koreksi ujian nggak atau koreksi apa?
Ini sebenarnya bahasanya juga masih setengah-setengah. Oke, ini contoh untuk flowchart yang bahasanya kurang baik. Apalagi yang ini, yang cuma sekedar kayak pagar doang atau P doang, formulir pagar dan lain sebagainya. Ini orang yang baca tidak ngerti, tapi ini saya gambarkan ini adalah sebuah flowchart dokumen. Seperti ini, pakai gambar, pakai dia simbol apa lah ini, tengah kotak bergelombang, ya. Sistem, bedanya apa? Dia pakai gambar langsung. Kalau misalkan sistem pakainya simbol-simbol seperti ini, kotak atau persegi panjang, kemudian persegi panjang bergelombang, bulat dan sebagainya. Tapi kalau skematik, dia menggunakan gambarnya langsung. Misalkan dari dokumen PHP nih, ya, dieksekusi menggunakan PHP engine, menggunakan HTML format, dengan web server dia akan tampil di halaman klien. Ya, klien merequest nih web server dan lain sebagainya. Ini adalah gambar sebuah flowchart tematik menggunakan gambar langsung biar lebih enak dilihat oleh si orang yang membaca gitu. Bedanya apa? Ini lebih ribet. Menggunakan ini lebih ribet karena kalian harus mencari dulu gambarnya. Gambar PHP kayak gimana ya? Oh, yang ada tulisan PHP aja gitu. Atau gambar komputer kalian cari dulu. Kemudian gambar HTML seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah yang keempat. Ini adalah yang namanya flowchart program. Ya, yang seperti tadi saya jelaskan atau saya sudah kasih lihat, ini adalah yang ditambahkan dengan program flowchart. Ya, dia merupakan bagian yang menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program. Pertama masuk toko, mencari barang, sudah dapat, belum, kalau sudah bayar ke akhir. Gitu. Ya, ini flowchart program. Jadi nanti yang mana yang akan kita gunakan untuk pembuatan flowchart? Kita akan gunakan yang namanya yang flowchart program yang seperti ini. Ya, jangan bikin yang flowchart skematik, dokumen atau sistem. Kita bikinnya yang flowchart program saja. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Mana? Oh, agak lambat. Oke. Ini adalah, kelihatan nggak? Terlihat Mbak. Kelihatan. Cuman kalau yang mungkin ada yang harus di zoom. Tulisannya agak sedikit ini ya. Nah, ini ya. Ya Pak, Oke. sudah terlihat. Kelihatan nah, kalau ini kelihatan kan? Iya Pak. Ini saya jelasin satu persatu. Ini simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart. Ya, umum sekali dipakai di dalam flowchart. Ini bisa jadi acuan kalian nanti ketika membuat flowchart. Harus pakai simbol apa sih gitu. Itu acuan kalian. Nah, kemudian yang ini ada yang pertama adalah flow direction symbol, simbol alur. Oke, ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lain. Ya, kayak yang tadi kalian sudah lihat di flowchart sebelumnya, panah ini sebagai penghubung. Simbolnya seperti itu, penghubung. Kemudian ada ini mungkin saya nanti akan berbicara tapi tidak ada di sini, jadi mohon kalau misalkan ada yang ini dicatat aja langsung ya. Nanti slide-nya oke saya kasih, tapi mungkin dari ucapan saya ada yang tidak ada di slide, jadi silahkan dicatat gitu. Nah, ada yang dinamakan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan ya. Pasti kalau bikin flowchart mulai atau akhir dimulai dengan simbol ini, diakhiri dengan simbol ini.
gitu ya. Nah, gimana maksudnya? Ini adalah simbol pemula atau pengakhir yang perlu kalian perhatikan penggunaan bahasanya. Ketika kalian awalnya start, tolong akhirnya pakai stop atau end, atau finish boleh. Tapi kalau awalannya kalian tulis mulai, tolong diakhiri dengan kata akhir atau selesai, gitu ya. Jadi jangan campur. Ketika kalian awalannya adalah start, kalian akhiri dengan tulisan selesai, itu tidak nyambung, gitu. Kalau terminatornya bahasa Inggris, tapi kalau terminatornya bahasa Indonesia, tolong pakai bahasa Indonesia, gitu. Paham ya? Ini banyak sekali yang salah seperti ini. Kemudian ada yang namanya konektor simbol, ya. Ini untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Maksudnya gini, ketika kalian punya satu lembar kertas nih, ya, kalian bayangkan satu lembar kertas, kalian pakai separuhnya untuk membuat si flowchart dari atas sampai ke bawah, tapi cuma separuh kertasnya ya, separuh kiri ini, separuh di sebelah kiri. Kalian flowchartnya turun ke bawah terus, ternyata masih ada yang harus kalian buat dan kertasnya tidak muat. Kalian sambungkan ke bagian sebelah kanannya tadi, sisa separuhnya. Nah, ini adalah simbol konektornya. Jadi di ujung bawah sebelah kiri kalian tambahkan simbol bulat ini, di ujung kanan atasnya kalian tambahkan simbol ini. Jadi orang tahu, oh dari bawah kiri itu nyambung lagi ke kanan atas. Seperti itu. Nah, kalau yang bulat ini halaman yang sama, tapi kalau apalah ini kotak segitiga ini juga sama konektor simbol, tapi dia halamannya beda. Misalkan satu halaman kalian udah penuh full, mau pindah ke halaman sebelahnya, nah ini pakai konektor ini namanya. Ya, perbedaannya tolong dipahami. Kemudian ada lagi yang persegi panjang, ya, processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ini sangat sering sekali dipakai biasanya kalau ada suatu aksi, ya, atau suatu kejadian ini, atau ada pengolahan yang dilakukan oleh komputer, pakai simbol ini, processing simbol. Kemudian ada lagi yang namanya apa ini, ya inilah, saya nggak tahu namanya. Ini adalah simbol manual operation. Ini adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Maksudnya gimana tidak dilakukan oleh komputer? Misalkan kalian di sini melakukan, di sini gini, di sini anggap kalian punya angka A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, kalian mau menghitung A tambah B. Nah, itu processing simbolnya kalian menggunakan komputer, bisa pakai simbol ini. Tapi kalau simbol ini biasanya ini kayak tadi, kalian mau bikin makan, gitu ya, makan, masukkan ambil 1 sendok nasi, gitu, kemudian masukkan ke dalam mulut, kemudian kunyah, kemudian ini kalian bikin flowchartnya pakai simbol manual operation, ya. Kemudian ada lagi yang namanya simbol decision, simbol pemilihan proses yang berdasarkan kondisi yang ada. Tadi kalau kalian perhatikan di flowchart sebelumnya ada simbol ini. Ini adalah simbol seleksi tadi. Decisionnya, keputusannya di mana? Ya, jika ya ke bawah, jika tidak ke kanan, atau boleh ke kiri, atau dan lain sebagainya. Ya, jadi dari tempat ini kalian bisa pecah lagi. Jika kondisinya yang kemana, jika tidak kemana. Kemudian ada lagi simbol input-output, ya, simbol yang menyatakan proses input-output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Kayak tadi, saya mau input A sama dengan 1, input A misalkan, input A, input B, saya pakai simbol ini, ya, simbol input-output. Masukkan nilai A, saya pakai simbol ini, tulis di dalamnya, masukkan nilai A.
dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Ya. Kemudian simbol preparation, mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian ada lagi simbol predefined process, ya, untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram. Kemudian ada lagi simbol display, menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian ada lagi simbol disk and online storage. Ini menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian ada simbol magnetic tape unit. Ya, input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Ada simbol punch card, menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Kemudian yang terakhir ada simbol dokumen, menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, dari semua ini, yang mana sih yang paling sering dipakai? Ini dipakai, ya. Flow-nya ini dipakai, flow simbol. Kemudian terminator dipakai. Kemudian processing simbol dipakai, manual operation dipakai, decision dipakai, on input output juga sering dipakai, sama yang ini predefined process, ini yang sering dipakai. Yang selebihnya jarang, kayak manual input, preparation, dan lain sebagainya jarang. Tapi ini cukup buat pengetahuan kalian, simbol-simbol yang ada di dalam flowchart, gitu ya. Oke, misalkan gini, kita sedang, ini bukan tugas kita, jadi kita sedang studi kasus sebuah flowchart, ya. Kita studi kasus flowchart ini tentang perpustakaan yang mempunyai ketentuan sebagai berikut. Jika menyewa buku 1 minggu, maka biayanya 5.000 per buku. Ya. Jika 2 minggu, maka 7.000 per buku. Jika 3 minggu, maka 10.000 per buku. Ketentuan yang keempat adalah lama sewa sama dengan tanggal kembali dikurang tanggal pinjam. Total bayarnya adalah jumlah buku dikali lama sewa. Kalian kebayang nggak flowchartnya seperti apa sih? Untuk sebuah perpustakaan, kebayang nggak flowchartnya? Belum. Oke, kalau tadi saya kasih lihat flowchart yang simple, tolong jangan kaget. Ini adalah flowchart menunya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya zoom aja deh. Kalau di komputer kelihatan Pak, tapi kalau di HP harus di zoom. Oke. Oke, ini adalah ini namanya flowchart menunya. Ya, untuk menu yang di perpustakaan tadi. Oke, dimulai dengan start. Ini start ya, kurang T. Start. Ketika saya anggaplah ini sebuah ini adalah sebuah alur yang dijalankan oleh si perpustakaan. Ini pakai program dia. Ketika saya start, saya langsung diarahkan ke simbol alur flow, di mana saya dikasih pilihan proses. Print pilihan proses. Ya, pilih 1 sampai 3. Kalian ingat ini simbol apa? Ada yang ingat ini simbol apa? Kondisi. Input output. Apa? Input output. Oke, input atau output. Nah, di sini ternyata adalah output.
ini output yang dihasilkan oleh komputer di layar, ya. Disuruh untuk print pilihan proses, satu pelanggan, buku sewa, pilih 1 sampai 3. Ini adalah output, ya. Kemudian di bawahnya ada lagi, ini adalah inputnya. Kalian harus bisa bedakan mana input mana output, meskipun simbolnya sama, ya. Ini output, ini ada tampilan yang ini adalah tampilan yang diberikan gitu, ya. Ini input, ini adalah apa yang kita masukkan ke dalam komputer. Ketika kita diberi outputnya seperti ini, ada 1, 2, 3, kita harus masukin salah satu nih. Kita masuk ke menu pelanggan, menu buku, atau menu sewa. Ya, saya masukin nih input pilihan. Jika saya pilih 1, ya, maka saya masuk ke dalam menu pelanggan. Ini apa tadi namanya ini? Ada yang ingat? Simbol apa ini? Processing simbol. Processing. Ya. Ada yang lain? Prosedur. Program. Apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan. Pelaksanaan? Redefine, Pak. Redefine. Oke. Nah, kamu ingat ya? Atau sambil searching juga? Oke, ini redefine untuk atau sub menu. Ya, simbol ini adalah untuk sub menu. Ya. Jika pilih 1, ya, maka dia masuk ke dalam pelanggan karena di sini 1 pelanggan ya. Jika tidak, jika pilih 1, oh tidak. Jika pilih 2, ya, maka dia akan diarahkan ke buku. Apakah di sini? Oh, ternyata tidak. Misalkan ini kondisi ya, boleh pilih ya atau boleh pilih tidak. Kalau pilih ya ke sini berarti selesai. Jadi kalau tidak, kalian bawa terus. Jika pilih 3, ya, maka akan dia masuk ke redefine proses untuk sewa. Jika tidak, input lagi, ya, input lagi. Nah, kalau kalian milih salah satu dari ini, ke pelanggan atau ke buku atau ke sewa, maka dia akan dikembalikan ke proses. Setelah selesai, maka akan dilanjutkan ke proses ini lagi, ke pilih proses lagi. Oh, ketika saya nggak mau pilih, input lagi. Kalau tidak, maka saya selesai. Kalau saya input lagi, maka saya kembali ke menu pilihan. Gitu. Ya. Bisa dibayangkan alurnya seperti apa ketika kalian jalanin aplikasinya? Bisa, Pak. Ya. Ya kurang lebih terbayang. Mulai dari sekarang ketika kalian lagi lihat flowchart, nanti langsung aja dibayangkan ke aplikasinya. Oh, aplikasi perpustakaan ini, oh depannya saya dikasih tampilan ini nih, pas itu terserah kalian membayangkannya itu, entah itu desktop atau web atau Android, terserah kalian. Yang penting bayangkan itu sebuah aplikasi. Oh, saya di depan halaman depan disuruh milih nih antara pelanggan, buku atau sewa, gitu kan. Oh, saya disuruh input bla bla bla. Saya pilih nomor berapa ya? Oh, saya pilih nomor 2. Berarti kalau nomor 2 saya ke sini. Buku. Oh, saya nomor 3. Berarti saya langsung aja 12. Yang ini 12, bawah terus yang ini saya ke sini, sewa. Oh, saya nggak milih input lagi nggak? Oh, enggak. Saya N. Selesai. Berarti saya tidak memilih apapun dan saya keluar dari aplikasi. Seperti itu. Ini untuk flowchart menunya. Ya. Kemudian ada lagi flowchart submenu untuk pelanggan. Ini adalah redefine proses, atau ketika kalian masuk dari flowchart pelanggan ini, ya, ternyata di sini ada proses lagi yang tidak mungkin kalian jabarkan di bawah sini. Jadi kalian bikin satu flowchart yang terpisah, tapi seperti ini modelnya. Ini redefine proses, namanya pelanggan. Kira-kira seperti inilah bentuk dari flowchart pelanggan. Ya. Flowchart pelanggan, ini ada redefine proses dari si pelanggan. Disuruh ketika kalian masuk ke dalam menu pelanggan, ya, kalian disuruh masukin inputan nomor pelanggan. Ya, dikasih inputan nomor pelanggan. Kemudian
di sini ada input outputnya baca data. Ya. Apakah data ada? Oh, ini saya kurang ya atau tidak? Ini kurang baik. Ya. Kalau kalian mau lihat, ini adalah flowchart yang kurang baik. Kenapa? Karena tidak ada tulisan iya atau tidak. Minimal dengan Y atau T. Jadi kalian tahu, oh kalau saya iya ke sini, kalau tidak ke sini. Kayak gitu ya. Nanti kalau bikin flowchart seperti itu. Tuh. Kalau ada seleksi seperti ini, tolong pakai Y atau tidak. Y atau T, ya atau tidak. Seperti itu. Atau kalau sudah atau belum, seperti itu. Tolong dikasih keterangan. Ini agak kurang baik karena tidak ada ya atau tidak. Oke, tadi saya jelaskan aja. Oke, kalau baca data, apakah data ada? Jika data tidak ada, maka masukkan, ini kan input output nih ya. Masukkan nama pelanggan, alamat, sama status. Kan karena datanya belum ada, dia buat pelanggan baru. Masukin nama pelanggan, alamat, sama status. Kemudian cek data. Ya. Cek data, kemudian di sini ada proses dari si komputer melakukan cek data. Langsung muncul ke sini. Add new, tambah baru. Gitu. Nah, jika yang tadi datanya ada, ketika masukin nomor pelanggan datanya ada, maka menampilkan pilihan data sudah ada. Apakah mau diedit, atau mau di-delete, atau mau dicetak. Kalau diedit, nanti ada menu, ada suruh masukin nomor pelanggan yang barunya, atau nama pelanggan baru yang mau diedit, atau alamatnya yang mau diedit, atau statusnya yang mau diedit. Kemudian cek data. Cek data. Ya. Kemudian kalau mau kalian masuk ke menu delete, ya, ketika kalian disuruh pilih apakah mau edit, mau delete, atau mau print, mau delete data. Si user tadi yang sudah dimasukkan dimasukkan di sini, ya, datanya di delete, kemudian masuk ke sini, kemudian add new dan seterusnya. Kemudian, oh saya tidak mau ngapus sama edit, saya mau ngeprint, mau nyetak keterangan pelanggan saya. Oh, di sini saya disuruh masukin nomor pelanggannya, nama pelanggannya siapa, alamat dari mana, kemudian statusnya apa. Maka saya diarahkan ke sini. Ya, diarahkan ke sini, kemudian selesai. Oh, jika saya tidak milih edit, tidak milih delete, tidak milih print, maka saya langsung diarahkan ke sini. Add new. Gitu. Ini untuk menu pelanggan. Ya. Kemudian ada lagi flowchart submenu untuk buku. Tadi pelanggan, sekarang buku. Ya. Oke. Nah, dari buku, ketika saya baru masuk ke dalam menu buku, yang tadi kan nomor 2 buku ya. Ketika masuk ke dalam menu buku, saya disuruh memasukkan kode bukunya. Ya. Di komputer menampilkan baca data, Kak. Apakah data ada? Ya. Jika bukunya belum ada, maka diminta masukkan judul bukunya apa, jenis buku apa, produksinya siapa. Ya. Ini mirip sama yang tadi, sama si pelanggan. Cuma bedanya ini adalah buku, cek data, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak ada, print, pilihan data sudah ada, edit, apa mau di delete, buku, daftar bukunya, atau mau di print bukunya tadi. Kayak gitu. Ini mirip dengan pelanggan yang tadi. Saya skip aja. Ini untuk buku. Kemudian ini untuk flowchart sewa. Nah, ini yang berbeda, ya. Ini redefine dari si sewa. Oh, tidak bisa di zoom lagi, ini maksimal. Oke, jadi ketika dari yang flowchart menu tadi yang di awal, saya masuk menu sewa, ya, saya diminta untuk memasukkan nomor pelanggan dan kode bukunya.
Saya diminta untuk memasukkan nomor pelanggannya siapa, kemudian kode buku apa yang mau saya pinjam. Kemudian di sana ada baca data. Apakah data ada? Oh, data tidak ada. Misalkan bukunya tidak terdaftar atau nomor pelanggan yang tidak terdaftar. Jika data tidak ada, maka akan langsung di input lagi. Itu kalau tidak ada, exit boleh. Gitu. Kalau saya pilih input lagi iya, kemudian saya masukin lagi nomor pelanggan sama kode buku di sini. Ya. Saya dibaca data lagi, apakah datanya ada? Ada. Nomor pelanggan terdaftar, kemudian buku juga terdaftar. Kemudian di input nih, mau pinjam kapan, mau tanggal kembali, mau ulanginnya kapan, kemudian jumlah bukunya berapa yang mau dipinjam. Gitu. Kemudian di sini ada proses dari si komputer, ya, di mana komputer menghitung lama sewa sama dengan tanggal kembali dikurang tanggal pinjam. Ya. Terus kemudian setelah komputer melakukan proses, di sana dicetaklah print lama sewanya berapa. Oh, ini output dari si komputer mencetak lama sewanya berapa nih. Ya. Nah, setelah mencetak ini ada seleksi kondisi di sana. Jika 1 minggu, maka ya, ini tidak. Jika 1 minggu, maka 5.000 per buku. Jika 2 minggu, maka 7.000 per buku. Selain itu, ini ya, ini tidak, ini ya, ini tidak. Ya. Berarti jika tidak 1 minggu, jika tidak 2 minggu, berarti ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? 3 minggu dan seterusnya. Oke, di keterangan yang tadi di awal itu tidak ada keterangan lebih dari 3 minggu. Anggap maksimal itu 3 minggu. Berarti hanya ada satu kemungkinan bahwa lebih dari 2 minggu itu biayanya adalah 10.000 per buku. Nah, sebenarnya semuanya ujungnya sama, mau 5.000, 7.000 atau 10.000, dia akan menuju satu garis ke sini, ya, yang mana akan dicetak outputnya biaya sewanya berapa, tergantung dari tanggal pinjamnya berapa, kapan, tanggal kembalinya kapan, jumlah bukunya berapa. Ini proses dari komputer menghitung, maka komputer akan menampilkan output print biaya sewa, ya, mencetak biaya sewanya berapa. Nah, di sini komputer juga melakukan proses perhitungan di mana total bayarnya sama dengan biaya sewa dikali jumlah buku. Maka ada output lagi di mana komputer mengeprint total bayarnya, ya, gitu. Nanti kalau sudah di sini total bayar berapa, bayar, gitu. Apakah mau input lagi, melakukan proses tadi, kalau input lagi ke sini, ini garis ya, kalau kalian mau tahu ini garis sampai ke atas ke sini, ini balik lagi. Halo? Ada suara? Oh ya, suaranya nggak ada. Jelek kayaknya itu. Pak, tadi suaranya terputus. Hilang Iya. terputus. Ya, oke, kita ini sebenarnya saya sengaja langsung memberikan dari sebelum-sebelumnya saya kalau mengajarkan tentang flowchart, saya nggak pernah bahas tentang flowchart submenu, ya. Tapi berhubung banyak sekali kesalahan tentang submenu, makanya di tahun ini ketik di sini saya bahas tentang submenu supaya tidak ada kekeliruan. Kenapa saya bikin submenu? Karena kalau saya jabarkan di sini nih,
jika pilih satu ya, saya nggak mungkin juga sih nampilin tampilan segini di sini. Space-nya terbatas, ya. Misalkan saya gambarkan di kertas ya, kertasnya terbatas. Atau di komputer satu layar pun terbatas. Kalau saya pelanggannya, alur ini, flowchart pelanggan ini, atau flowchart buku ini, atau bahkan yang flowchart sewa ini, saya masukkan semuanya di sini. Itu kan akan sangat rumit sekali dibacanya. Nah, ini singkat ditulis saja menunya kan yang bikin menu kan, gitu. Jadi pahami ya? Ya, insya Allah bisa, Pak. Sudah mulai sulit kah menurut kalian? Dikit. Sulit, Pak. Sudah. Halo Pak, suaranya nggak ada Pak. Tidak terdengar. Keluar. Peperanannya hilang. Wah, tiba-tiba terputus seperti saya. Kenapa ini ya? Oke, sudah jelas ya? Ya sudah Pak, sudah ada suara lagi. Oke, maaf tadi saya tiba-tiba keluar dari ini Google Meet-nya. Oke, kalau gitu gini, saya ini tugas untuk kalian, tapi ini saya kasih deadline sampai sekarang hari apa? Rabu ya? Iya Pak, Rabu. Deadline sampai Selasa malam, ya. Saya kasih deadline sampai Selasa malam jam 10 malam maksimal. Setelah itu tidak saya terima. Ya, ini seminggu, jadi lama. Oke, nah, kalian juga punya jeda waktu, punya nanti sore ada waktu untuk mengerjakan, kemudian bisa ngerjainnya sambil-sambil. Nah, nanti tugas untuk kalian adalah coba kalian nanti cari minimal 5 bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam interpreter. Kemudian cari juga 5 bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam compiler. Oke. Cuma tulisin aja bahasanya apa aja sih? Oh, yang termasuk interpreter apa nih? Bla 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 bla. Yang termasuk compiler apa aja? Bla 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 bla. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah buatlah flowchart menu untuk rutinitas dalam satu hari. Flowchart menu ya dalam satu hari. Kemudian bikin flowchart submenunya untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Misalkan kalian rutinitas setiap hari tuh dari bangun tidur tuh ngapain sih? Misal dari bangun, ini kita lagi bahas flowchart menunya. Dari bangun tidur kalian mandi, misalkan ya, mandi. Cukup tulis mandi tapi pakai redefine. Kemudian setelah mandi kalian ngapain? Oh, kalian sholat subuh, gitu. Nah, setelah sholat subuh kalian ngapain? Oh, olahraga. Setelah olahraga, apakah masih ada waktu? Jika masih ada waktu, saya menonton TV. Jika tidak ada waktu, saya misalkan ngapain? Ya, cukup untuk menunya dulu dalam satu flowchart itu. Kemudian kalian bikin flowchart submenunya untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Tadi saya misalkan kalian bikin flowchart tentang mandi. Kemudian kalian bikin flowchart tentang sholat subuh. Bikin flowchart tentang olahraga. Kalian olahraganya ngapain? Bikin flowchartnya. Gitu kan. Di dalam flowchart olahraga bisa lah kalian misalnya pertama mulainya ngapain? Apakah sudah capek? Jika belum, lagi angkat barbel misal 10 kali. Sudah capek belum? Oke, push up lagi. Misalkan kalau sudah capek selesai. Berarti kan setelah itu kan kalian melakukan kegiatan lain di flowchart menunya.
gitu. Kebayang? Ya Pak, insya Allah. Pak mau tanya Pak. Oke, silakan. Jadi maksud flowchart submenu itu melingkupi seluruh flowchart menu ya? Iya, jadi di flowchart menu cuma dijelaskan bahwa setelah bangun tidur saya mandi. Udah kan? Setelah mandi saya sholat subuh misalkan. Nah, flowchart submenu itulah tugasnya untuk menjelaskan lagi saya mandinya gimana misalkan, atau saya ketika tadi olahraga ya, ketika saya olahraga setelah mandi sholat subuh kemudian saya olahraga. Nah, saya di flowchart menu itu saya cukup tulis olahraga saja, tapi kan tetap butuh penjelasan olahraganya itu ngapain sih. Misalkan, pertama saya mulai dengan push up gitu, push up di looping sampai 10 kali misalkan, sudah capek. Kalau belum saya sit up, sudah capek. Kalau belum saya ngapain lagi sampai misalkan kalian sudah capek atau sampai waktunya udah selesai, sudah mau habis nih waktunya, waktu mau sekolah misalkan, atau mau kerja, atau mau ngapain misalkan gitu. Begitu, itu untuk semenunya diperjelas lagi kegiatannya ngapain sih yang dilakukan gitu. Paham? Siapa insya Allah. Jadi kemungkinan akan ada banyak. Ini akan ada banyak sekali flowchart ya. Tergantung kegiatan kalian ada berapa banyak dalam satu hari rutinnya. Mandi, sholat subuh, sholat cukup sekali aja ya. Sholat cukup aja tulis sholat gitu. Nah, kegiatan sholatnya gimana cara kalian, bagaimana menggabungkan 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Cukup bikin satu flowchart, cukup bikin sholat aja gitu ya. Mandi, kemudian sholat, olahraga, kemudian apalagi yang rutinnya misalkan kalian melakukan apa kegiatan. Terus siangnya zuhur sholat lagi, kemudian setelah sholat apa, makan siang, bagaimana cara kalian makan siang. Kemudian sorenya sholat asar, sholat lagi. Kemudian sore ngapain nih biasanya kalian? Saya misalkan saya rutinnya bersepeda. Oke, gimana caranya kalian bersepeda? Berarti ada berapa proses tuh di sana, ya? Itu tadi tuh bersepeda. Kemudian setelah itu maghrib, setelah bersepeda mandi, tidak perlu dijelaskan lagi mandinya bagaimana. Cukup bikin satu flowchart tentang mandi, bisa dipakai berkali-kali. Nah, kemudian setelah mandi saya ngapain? Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ngapain? Ngaji misalkan. Ya, mengajinya bagaimana nih caranya? Saya melakukan begini dan lain sebagainya sampai waktu isya. Misal dari isya kalian ngapain? Belajar. Saya membaca buku. Atau belajarnya ngapain? Di situ dijelaskan. Gitu. Jika saya punya PR, saya mengerjakan. Jika saya tidak punya PR, maka saya baca-baca buku atau belajar ilmu baru dan lain sebagainya. Itu kalau bisa. Sampai kalian tidur lagi. Paham ya? Buatnya di mana Pak? Siap. Oke. Saya mau tanya, yang belum memegang laptop atau komputer siapa? Saya Pak. Saya Pak. Namanya? Saya Pak. Saya Pak. Namanya siapa? Master sudah ada Pak. Bisa diambil nanti. Oke, mana? Oke. Isa Daud. Ya, oke, coba di set. Ketik aja di set. Apalah ini putih steno justru ini, aduh. Saya Pak, Fuad, Hamizan, Irfan, Sukma, Iqbal, Fuad, Hamizan, Irfan, Sukma, Iqbal, Nana, Sita, Daud, Sepul, 9, hampir 10 orang ya? Udah, nggak ada lagi. Semuanya udah megang komputer. Ya Pak. Oke, jadi gini,
flowchart itu sebenarnya nggak mengharuskan kalian bikin di mana ya. Ya alhamdulillah kalau yang pun sudah megang laptop enak bisa bikin pakai Word, pakai terserah kalian mau pakai Corel boleh, mau pakai Paint boleh, yang simple terserah kalian yang sudah megang laptop. Nah yang belum megang laptop atau komputer silahkan kalian gambar saja ya, yang penting rapi. Saya pengen kotaknya bener-bener rapi, misalkan ada tadi yang persegi panjang itu, saya pengennya bener-bener rapi, tidak mau yang belak-belak dan lain sebagainya. Kalau bisa pakai penggaris ya silahkan pakai penggaris gitu, nanti tinggal di foto saja ke saya ya, tinggal di foto ke saya, kirim ke WhatsApp saya. Nah kalau misalkan yang punya laptop, tolong terserah kamu, kalau misalkan pakainya Word ya itu boleh dikirim PDF-nya ke saya, tapi kalau pakai yang aplikasi editing foto misalkan Corel, Photoshop dan lain sebagainya, tolong kirimkan image-nya ke saya, JPEG atau PNG kalau yang bisa editing ya, silakan. Paham? Iya Pak, paham. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bikin flowchart-nya pakai simbol-simbolnya kan Pak ya? Iya, simbol-simbol tadi. Nanti ini, ya, ini akan saya langsung share di grup WhatsApp nanti PDF-nya ini. Gitu. Jadi simbolnya bisa jadi acuan kalian untuk menggambar. Terakhirnya hari Selasa malam jam 10. Selasa minggu depan ya. Selasa minggu depan jam 10 malam. Itu terakhir. Saya tidak terima lagi setelah jam 10 atau besok paginya misalkan Rabu pagi baru kirim, saya tidak terima. Oke. Kerjasama boleh sama teman kalian misalkan, tapi tidak sama persis. Ya. Saya minta untuk, karena kegiatan kalian kan rutinitasnya beda-beda ya. Masa kalian mau sih rutinitasnya sama teman kalian? Gitu. Saya benar-benar tahu apa namanya? Saya nggak mau, bukannya nggak mau disamakan. Saya memang punya kebiasaan beda. Misalkan bangun tidur nih, saya nggak langsung mandi. Saya tidur lagi 5 menit, gitu. Kayak gitu itu pasti punya kebiasaan yang berbeda tiap orang. Kan ada yang bangun tidur langsung bener-bener bangun, beresin tempat tidur lagi, itu ada gitu. Atau cuma matiin kipas tidur lagi, ada. Itu rutinitas kalian gimana aja dalam satu hari. Itu saya pengen lihat uniknya di mana kalian gitu, tapi benar-benar sesuai dengan rutinitas kalian tiap hari. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ngirimnya lewat WA Pak? Ya, lewat WhatsApp aja nggak apa-apa. Ingat tadi ya, yang pakai editing foto, kirimnya JPEG atau PNG. Kalau yang pakai Word, silahkan kirim PDF-nya. Kalau yang digambar, silahkan difoto aja. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Hamdalah. Dan doa penutup majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Purana. Sebelum diakhiri, teman-teman coba ngecek dulu untuk absensinya, karena beberapa teman-teman tadi ada yang belum ke absen, sedang keluar masuk. Coba Abdul Qadir ada? Tes? Nggak ada Abdul Qadir? Kemarin di perjalanan. Oh, oke. Asep Heru Nurdiansyah. Ada Asep? Oke, nggak ada ya. Terus Iqbal Firdaus. Iqbal Firdaus ada? Ada Pak, ada. Ini kok Iqbal Bahri nih? Nama lengkapnya siapa?
Iqbal Firdaus Bahri. Oh. Iqbal Firdaus ada. Selanjutnya yang belum ada tadi Wahyudi Yusril Mahendra Gunawan. Ada orangnya? Itu lagi di perjalanan kah? Lagi di perjalanan dari mana ke mana? Sebentar di WA. Oh, oke, berarti lagi di perjalanan ya. Catat izin. Di perjalanan pengen ke Depok, Pak. Oh, oke. Berarti yang dari apa yang di dalam perjalanan Wahyudi sama Abdul Qadir ya? Iya, Pak. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah pemrograman Java pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Datanya cukup lama ya, sekitar 1 minggu kurang lebih. Jadi teman-teman masih mempunyai luang waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Ya, bagi teman-teman yang sudah memasuki waktu zuhur, silakan sholat. Dan ini juga karena memang materi sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari Ana. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruang meeting.